teman-teman, ketemu lagi dengan Devil Mechanic, dan kali ini kita akan bercerita tentang Introduction for Gas Turbine Season 1, presentasi by Dwi Harti Prasnanto. Dan biasa ini adalah sebenarnya dari presentasi saat ngajar. Ini si season 1 itu tentang pendahuluan, terus application gas turbine, ada langkah gas turbine, dan ini adalah gas turbine main sub komponennya nanti, dan sistem on gas turbine dan gas turbine maintenance. Nah, pendahuluan adalah turbin termasuk mesin memiliki ruang bakar dalam mesin itu sendiri, atau dalam istilah asing disebut dengan internal combustion engine atau IC. Turbin yaitu mesin di mana energi harus digunakan langsung memutar roda turbin dan tidak terdapat bagian mesin yang bergerak translasi seperti pada mesin torak. Ini menurut buku dari Wiranto Arunanda dalam Penggerak Mula Turbin tahun 1977 halaman 1. Nah, ini gas turbin. Ini ada alatnya, ada aksesorisnya, macam-macam, ada kompuster segala macam, dan ini adalah turbinnya, ini adalah torque-nya, dan ini adalah exhaust system. Dari mulai kompresor, ini aksesoris depan, ini gearbox, aksesoris, sini masuk injection, sini masuk ini dalam kompuster, bentuknya begini. Ini kita sebagai contoh dari turbin merek Solar Center ya. Nah, ini gas turbin yang tadi, ini air kompresor tadi, terus masuk ke kompuster ditambah sama fuel, ini masuk ke gas production turbin, habis ini lari ke exhaust. Jadi tenaganya ada di sini, dan ini gearbox, dan ini generatornya. Ini kalau cerita turbin prinsipnya seperti Brayton cycle, ini kayak engine 4 langkah. Jadi ada kompresi, ada combustion, terus ada ekspansi. Tadi sini ada kompresi, ini udara dikompres sama propeller ini. Terus ada combustion di sini dalam kombustor, dan nanti ada expansion, terus langsung ke exhaust. Nah, ini Brayton cycle tuh, ada adiabatic compression, jadi udara di saat hingga jadi proses adiabatic, dan ada proses isobaric combustion, dan udara kompresi campur dengan kombusi di ruang bakar hingga memulai dengan tekanan tak tinggi. Dan jika ada adiabatic expansion, gas sistem mulai menjadi proses adiabatic kembali, di mana tekanan turun dan volumenya naik. Nanti akan masuk ke exhaust, hasil pembakaran dibuang melalui saluran buang. Ini main sub assembly-nya. Kalau kita cerita, ini dari turbin Solar Center. Jadi ada dari depan ini, nah di sini ini udara isapnya masuk sini, ini fuel injectionnya masuk, stroke ignitionnya di sini, gas fuel manifold yang bulat ini. Nah, nanti langsung ada spark plug di sini, terus akhirnya nyala sini, buang ke sini gasnya begitu. Oke, lanjut. Nah, ini aksesoris stripnya, ini di gearboxnya. Gearbox itu dari turbin yang rata-rata RPM itu 20.000 hingga 36.000, jadi tergantung dari manufakturnya. Jadi nanti dari turbin RPM 22.000 atau sampai tadi yang catatannya sampai 35.000 diturunkan menjadi ada yang 1.500, ada yang 1.800, tergantung dari frekuensi generator yang di kabelnya, yang digandengkan, yang digerakkannya.
ini kompresor and inlet assembly-nya. Jadi kalau kita tetap ada kompresor, ini yang udaranya dikompres, terus masuk ke kompuster. Kompuster tadi adalah tempat terjadinya pembakaran. Jadi fuel sama udara bertekanan tadi dilewatkan masuk ke sini. Di sini bahan bakarnya diinjeksikan sini, sakitnya nyala. Nah, ini power turbine exhaust section tadi. Itu kebuang ke exhaust kolektor ini. Jadi setelah muterin turbin assembly tadi, kisi-kisi dari ini kan kedorong nih, langsung kebuang. Nah, ini sistem penunjang turbin gas. Jadi ada macam-macam. Ada namanya sistem start, ada sistem udara pemasukan, ini kayak filter gitu. Ada sistem fuel, nanti fuelnya masuk, dan ada sistem oil, ini tentang oli atau pelumasan loop oil yang ada di ini. Dan yang paling utama adalah electric control. Electric control ini sangat mendukung operasi dari turbin. Ini sistem start itu ada macam-macam untuk saat ini yang ada pada turbin. Jadi ada yang pakai turbin atau motor starting dengan air kompresor pneumatik, dan ada yang pakai hydraulic starting. Jadi tergantung dari turbin manufakturnya. Jadi ada yang menggunakan udara bertekanan dan ada menggunakan oli bertekanan. Nah, yang paling simple adalah menggunakan hydraulic starting, karena ini dia ada nitrogen yang dikompres dan ditambah dengan udara yang nanti akan menggerakkan dari turbin itu. Ini sistem udaranya. Jadi udara dari kompresor ini merupakan udara bertekanan tinggi, disebut pressure compressed discharge. Ini mudah mendukung proses pembakaran dan combustion. Jadi dari udara tadi, dari filter-filter yang disap, dimasukkan, mampatkan nih dari 25 digunakan untuk BCD untuk pembakaran, dan selebihnya gunakan untuk penyekatan oleh pelumas oil seal pressure air pada bearing supaya tidak masuk ke kompresor pada turbin section. Sistem minyak sana adalah lubricating oil, ada hydraulic oil, ada seal oil, seal buffer, dan servo opsional. Walau setiap mesin ini berdiri dari yang terpisah, sistem tersebut secara mendasar saling berhubungan dan dengan suplai yang berasal dari oil tank. Ini ada sistem sana, dan lubricating system ini berfungsi untuk menyediakan minyak pelumas untuk bantalan engine dan bantalan kompresor. Ini juga ada sistem tersendiri. Di sana ada oil coolernya untuk mendinginkannya secara terpisah. Sistem bahan bakarnya, ini bahan bakar dan pressure ini dimasukkan ke injektor kompuster. Jadi ada gas fuel, ada juga yang menggunakan liquid fuel. Biasanya menggunakan Pertalite kalau untuk yang diesel fuelnya atau liquid fuelnya. Ini sistem kontrolnya. Sistem kontrolnya itu ada mengukur, terus membandingkan, dan mengoreksi outputnya. Jadi dia inputnya ini dia sensing, mengukur. Misalnya kita pressure oil, jadi diukur, terus dibandingkan atau dikontrol, ini diproses, divalidasi, dan nanti hasilnya akan output, itu akan muncul di HMI atau mengontrol di unit. Jadi seberapa bukaan gas, seberapa mesti pengapiannya. Nah, ini untuk outputnya tuh hasilnya seperti itu. Ataukah nanti muncul alarm gitu.
Ini gas turbine maintenance itu ada operation, inspection, restart. Sebelum start kita harus ngecek apa aja nih. Ada kita ngecek lubricating, ada cek gas fuel, terus ada cek electric supply baterai charger. Nah ini harus dicek nih, ada UPS-nya juga. Terus cek for oil fuel leakage. Nah biasanya diputar dulu di cranking, tapi nggak hidup ya. Itu udah diputar, itu ada yang bocor enggak. Untuk sistem oilnya. Nah ini cek electrical connection, corrosion, insulation. Nah ini biasanya ada pre-check ya, kalau mau start itu dari satu-satu di checklistin. Ada yang bocor atau gimana. Cek air inlet ducting, screen filter nih kita cekin semua, ada checklistnya. Nah setelah ada itu baru siap untuk di starting. Ini setelah operasi. Nah ini operasi koncenan rutin. Ini biasanya per 1 jam operator tuh drilling atau ngecek ke set maupun ke yang ada di kontrol panel. Jadi kita record performanya seperti apa, ada kebocoran kah di pressure, terus ada turun pressure-nya, ada temperaturnya, semua kita cek. Dan gas turbin itu atau maupun yang diesel turbin itu biasanya yang kritis itu di jam pertama starting. Ini sampai 60 sampai 20. Ini biasanya di yang paling rawan kalau tapi kalau sudah jalan 3 jam atau 5 jam itu udah cenderung aman. Kalau di sini sampai 24 jam, dari 1 hari pertama itu dioptimasi benar-benar, kalau itu ya udah oke. Oke, terima kasih. Itu tadi pembukaan awal tentang bagaimana itu turbin. Jadi gas turbin itu tuh. Semoga bermanfaat ya. Jika kalian mempunyai pengalaman atau mungkin pertanyaan terkait gas turbin ini, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.